Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menegaskan Presiden Joko Widodo tak terpengaruh dengan isu pemakzulan yang disampaikan kelompok Petisi 100 saat bertemu Menko Polhukam Mahfud MD. Ari Dwi Payana menegaskan Presiden Jokowi fokus bekerja menyelenggarakan sisa pemerintahan. Ia menilai wajar jika ada ruang-ruang kritik atas pemerintahan Presiden Jokowi, namun berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintah masih tinggi. Namun secara konstitusi, pemakzulan harus dibuktikan melalui mekanisme 3 lembaga, DPR, MK, hingga MPR. Dalam menghadapi dinamika politik saat ini menjelang pemilu, Presiden tetap bekerja, fokus menyelenggarakan pemerintahan, memimpin pemerintahan. Kita jaga sebenarnya situasi yang kondusif, bagus ini jangan sampai kemudian memunculkan polarisasi politik yang semakin tajam. Yang ketiga, dalam koridor konstitusi kan sudah sangat jelas bahwa syarat-syarat untuk pemakzulan itu harus melewati satu mekanisme 3 lembaga loh. Melewati ujian-ujian politik ya. Sementara Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut desakan pemakzulan Presiden Joko Widodo atas dugaan pelanggaran konstitusional harus dibuktikan. Puan juga menyebut pemakzulan Presiden juga harus dinilai dari kepentingannya. Ya kan untuk melaksanakan hal tersebut harus terbukti bahwa kemudian Presiden itu melaksanakan pelanggaran hukum dan lain-lain sebagainya. Ya kita aspirasi itu boleh saja diberikan atau disampaikan, namun apa urgensinya. Jadi kita lihat apa urgensinya, namun namanya aspirasi kan tetap harus kami terima. Tuh. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut usulan pemakzulan Presiden Jokowi harus digali lebih dulu. Ganjar menilai dugaan pelanggaran Presiden harus dibuktikan lewat mekanisme DPR. Namun Ganjar meminta agar Presiden berhati-hati dalam menjalankan aturan bernegara. Jika ada indikasi pelanggaran konstitusi, sebenarnya itulah yang bisa menjadi entry point. Mungkin orang mesti menjelaskan dulu ketika ada orang ingin memakzulkan apa pelanggaran yang dilakukan. Tanpa itu rasanya tidak mungkin. Karena mesti ada sesuatu yang dilanggar, apakah itu sumpah janjinya, apakah itu konstitusi atau peraturan undang-undangannya, baru kita bisa menginjak ke tahapan berikut. Kalau enggak, ya enggak bisa. Apapun harus berhati-hati, sehingga Presiden harus melaksanakan aturan, dan siapapun yang akan berpikir untuk memakzulkan juga harus melihat betul mana letak pelanggaran, sehingga masyarakat akan bisa tahu. Sumpah seorang presiden itu dimulai dengan demi Allah, saya akan melaksanakan kewajiban ini sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kalau tidak adil melanggar sumpah itu. Sebelum narasi pemakzulan Jokowi muncul, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala sempat mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk menjaga netralitas dalam Pilpres 2024. Wacana pemakzulan disampaikan oleh Petisi 100 yang juga menyoroti dugaan kecurangan dalam proses pelaksanaan pemilu 2024. Mereka menyampaikan hal ini kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Usai pertemuan itu, Mahfud menjelaskan upaya pemakzulan memakan waktu lama dan itu merupakan urusan DPR. Nah ini semua tidak mudah karena dia harus disampaikan ke DPR. DPR yang menuduh itu mendakwa, melakukan impeach itu namanya, impeach itu pendakwaan. Itu harus dilakukan oleh minimal 1/3 anggota DPR, dari 575 1/3 berapa? Dari 1/3 ini harus 2/3 hadir dalam sidang. Dari 2/3 yang hadir harus 2/3 setuju untuk pemakzulan. Kalau DPR setuju nanti dikirim ke MK. Apakah putusan DPR ini benar bahwa Presiden sudah melanggar? Nanti MK sidang lagi lama. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra menyebut bahwa pemakzulan memang urusan DPR. Jika tidak ada protes dari DPR, maka pemakzulan tak bisa dilakukan.
Saya sependapat dengan Pak Mahfud bahwa isu pemakzulan itu bukan urusannya Menko Polhukam ya. Itu urusannya DPR sebenarnya. Lebih baik mereka datang ke DPR dan lihat apa reaksi dari fraksi-fraksi DPR terhadap kemungkinan ada intervensi dari Presiden terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Ya, kalau itu bisa jadi pemakzulan memang. Kalau ada angket dilakukan, lalu kemudian akhir dari angket itu kan adalah pernyataan pendapat di DPR. Kalau DPR berpendapat Presiden melakukan apa misalnya perbuatan tercela menjadi dasar bagi impeachment. Tak hanya soal wacana pemakzulan, Jokowi sebelumnya pekan lalu juga digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena dinilai telah melakukan nepotisme untuk membangun dinasti politik yang bertentangan dengan konstitusi. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap terkait dengan usulan pemakzulan Jokowi yang disampaikan sejumlah tokoh, kita bahas lebih lengkap bersama sejumlah narasumber di studio. Sudah ada kritikus politik dan juga inisiator dari Petisi 100, Faisal Assegaf, dan dosen hukum tata negara serta peneliti Posdem Universitas Andalas, Ferry Amsari. Sementara melalui sambungan virtual kita bergabung dengan juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Pak Habibur Rahman. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Selamat sore. Baik, Pak Faisal, langsung. Kenapa mengusulkan diperlukan adanya pemakzulan terhadap Presiden? Kenapa? Ya. Gelombang yang mengusulkan pemakzulan ini bukan baru. Tapi ini satu akumulasi yang terus-menerus terjadi sejak bulan Juni tahun 2023. Dan kemudian pada tanggal 7 Desember, kawan-kawan petisi 100 itu sudah menemui pimpinan, mendatangi DPR dan MPR menyampaikan surat resmi. Surat resmi ke DPR? DPR dan MPR. Okay. Ada 10 alasan mereka di sana terkait dengan masalah KPK yang dianggap intervensi kekuasaan Jokowi. Kemudian masalah-masalah perampokan sumber kekayaan alam, kekacauan hukum. Terus yang paling puncaknya adalah ketika Presiden Jokowi mengumumkan secara terbuka di ruang publik akan melakukan praktek politik cawe-cawe yang kemudian menimbulkan goncangan besar karena tersirat di sana Presiden ingin melakukan intervensi terhadap pemilu 2024. Nah, jadi pemakzulan ini bukan sesuatu yang baru. Hanya saja pada tanggal 9 kemarin saya mencoba untuk menjembatani kawan-kawan dari Poros Transisi Indonesia dan Petisi 100 dan beberapa pakar hukum, kemudian juga ada guru besar, para akademisi purnawirawan untuk bertemu di jantung kekuasaan Jokowi, yaitu Menko Polhukam. Karena komunikasi saya secara pribadi dengan Pak Mahfud mempersilahkan. Dan kita mempersilahkan dalam artian? Kita di sana berbicara mengevaluasi tentang situasi bernegara. Karena ada kecemasan, keresahan, munculnya begitu masif kecurangan pemilu yang meloloskan kepentingan dinasti politik Jokowi. Dengan hancurnya MK, kemudian berimbas adakan proses persidangan DKPP di KPU menggugat Gibran. Dan rangkaian-rangkaian masalah, itu diskusinya panjang. Dan ada satu hasil survei dari Pemuda ICMI yang baru dipublish, itu menyebutkan jika pemilu ini diintervensi oleh Jokowi, oleh dinasti politik, daerah-daerah itu akan minta referendum dan merdeka. Ditahan sampai di situ, artinya tahun 2023 akhir sudah mengajukan ke DPR, MPR, dan akhirnya awal Januari ini kan, tanggal 9 ke Pak Mahfud. Dan isu menyangkut pemakzulan itu satu saja pendapat. Kalau semua masalah intervensi kekuasaan ini tidak bisa diselesaikan, maka ada yang tersedia hak rakyat menggunakan konstitusi untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Baik, saya ke Pak Habibur Rahman. Pak Habib, bagaimana merespon terkait dengan hal ini? Akhir tahun lalu sudah ke DPR, MPR, dan akhirnya bertemu dengan Mahfud MD. Respon Anda? Bukan hanya ini, sebelumnya Saudara Masinton juga kan terkait soal tuduhan intervensi dan lain sebagainya terhadap MK misalnya. Masinton pernah menyampaikan adanya usulan hak angket ya DPR ya. Kita nggak tahu, setahu saya yang tanda tangan baru Pak Masinton sendiri ya. Begitu juga yang di DPR, kita nggak tahu prosesnya, tapi setahu saya mayoritas anggota DPR tidak dalam pemahaman yang sama seperti disampaikan oleh Saudara Faisal ini ya. Itu mungkin Saudara Faisal bisa tanyakan lagi ke DPR seperti apa. Tapi kalau lihat prosedurnya nanti
menurut saya sebagian besar ya, saya sudah cek ke teman-teman berbagai fraksi, jauh sekali dari yang namanya situasi memungkinkan terjadinya pemakzulan terhadap Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Faisal menyebut bahwa akhir tahun lalu sudah ke DPR, MPR, dan akhirnya ke Pak Mahfud MD, dan juga menyebut bahwa ini adalah kekuatan rakyat, seperti itu. Yeah. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Karena menurut Pak Faisal sendiri adalah gongnya ketika Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe. Ya, kalau kita bicara soal konstitusi, ya pemenuhan unsur-unsur pemakzulan, tentu kita bicara hukum dalam konteks faktual, ya. Namanya komunikasi itu kan ada teks dan konteks. Teksnya seperti apa, konteksnya seperti apa. Tetapi kebijakan atau perilaku atau perbuatan seorang kepala negara itu dinilai dari kebijakannya seperti apa. Misalnya kalau di Undang-Undang Pemilu itu kan parameternya pasal 547, ya. Kemudian di konstitusi juga ada parameternya pasal 7A. Dicek saja apakah terpenuhi atau tidak. Tidak bisa juga sekedar klaim. Oke. Pak Faisal punya pendapat, banyak juga yang punya pendapat sebaliknya. Kan nggak bisa saling memaksakan, karena itu prosedurnya silahkan dikedepankan, ya. Mau mengajukan angket silahkan, toh nggak berjalan. Jelas-jelas Pak Masinton sampai saat ini setahu saya baru beliau sendiri yang menandatanganinya. Oke, itu lain hal ya. Meyakinkan satu orang pun bukan ada relevansinya karena isunya sama, gitu loh. Begitu juga soal pemakzulan ini, ya. Ya dicek saja, misalnya kan bisa melalui pintu masuk fraksi-fraksi yang berseberangan dengan partai yang mengusung anaknya Pak Jokowi misalnya. Dikomunikasikan saja. Kami menunggu seperti apa gitu. Oke. Mas Ferry, kalau tadi Pak Faisal menyebut ada beberapa faktor yang membuat petisi 100 mengajukan usulan pemakzulan. Kalau dari Anda, menurut Anda apa sih narasi ini kenapa muncul saat ini? Ya, pertama mungkin publik juga merasa ada banyak faktor ya yang katakanlah tidak adil. Pernyataan presiden yang dicontohkan beliau soal cawe-cawe itu kan melukai perasaan soal demokrasi. Nah, apakah di konstitusi menyediakan ruang untuk itu? Bagi saya menyediakan. Pasal-pasal konstitusi soal impeachment ya, impeachment itu menggugat sebenarnya, belum sampai ke pemakzulan. Menggugat presiden karena melanggar hukum dan atau tidak terpenuhi lagi syarat menjadi presiden kan banyak kriterianya. Ya. Untuk melanggar hukum ada 5. Kalau presiden diduga melakukan suap, korupsi, pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, dan melakukan perbuatan tercela, misdemeanor. Perbuatan tercela itu luar biasa besar kalau dilihat konteks apa yang dikerjakan presiden. Presiden bermasalah dengan janji-janjinya. Dulu pernah menyampaikan ke depan publik bahwa anaknya tidak akan terlibat dalam urusan politik, faktanya terlibat, bahkan menjadi calon wakil presiden sekarang. Dulu menjanjikan 9 hal, apakah itu bisa dibuktikan atau tidak, itu bisa menjadi alat. Belum lagi cerita yang dituduh publik sebagai kebohongan-kebohongan itu. Saya ingat betul dulu di konteks impeachment Bill Clinton, yang dipermasalahkan oleh Senat bukanlah perselingkuhannya, tetapi pernyataan bohongnya di depan publik. Dianggap sebagai perbuatan yang tercela, misdemeanor. Nah, apakah tindakan-tindakan presiden bisa dianggap sebagai perbuatan tercela? Tentu harus melalui proses. Dan proses itu tidak dilarang di konstitusi. Bicara misalnya tidak memenuhi syarat, ini ada korelasinya dengan pasal 169 Undang-Undang Pemilu soal syarat calon. Nah, kan pernah dipertanyakan oleh banyak hal oleh publik ya, soal misalnya ijazah presiden yang bermasalah dan segala macamnya. Kalau itu pengadilan menjatuhkan putusan yang menyebabkan ijazah itu bermasalah, maka presiden tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden. Dan itu bisa diajukan di dalam konstitusi. Pasal 7A, 7B itu panjang ceritanya, tidak bisa dibaca setengah-setengah. Jadi menurut saya sepanjang konstitusi bilang boleh, sah, ya boleh dilakukan. Ini bukan kudeta, jadi ini pasal yang diperbolehkan oleh konstitusi. Ketika ada entry point ya? Yes. Apakah
tercela menjadi bagian dari entry point. Pak Habibur Rahman, menurut Anda, tapi dijawab selepas jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.